Om Om Buarbuak Soah Atsawiatur Warenium Borgu Dewa Siadiamahi Diwayonah Paracu Adayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Upacara pekelem digelar untuk memohon kelancaran rencana pembangunan bandara kedua di Pulau Bali. Ditres Narkoba dan Satgas CTOC Polda Bali gagalkan penyeludupan sabu seberat 282 gram dari Madura ke Bali. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apresiasi pelayanan publik di Kota Denpasar. Serunya spot selfie berlatar rumah kurcaci. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Warga desa Jagapati Abian Semal Badung gelar upacara Tawur Agung Balik Sumpah. Berbagai rangkaian upacara pun digelar untuk menyempurnakan niatnya pada Tuhan Yang Maha Esa dengan melibatkan seluruh warga desa. Sebagai bentuk rasa syukur atas perbaikan pura desa yang baru saja selesai dibangun, warga desa Jagapati Abian Semal Badung menggelar upacara besar Caru Balik Sumpah Utama. Berbagai rangkaian acara digelar untuk menyempurnakan niatnya yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai dari topeng pajegan, tari gambuh, wayang, tari rejang, hingga prosesi Pralingga Ida Betara mengelilingi Pura Kerti dan bagian yang ada di luar Pura Jagapati, dan ditutup dengan sembahyang bersama. Untuk menetralisir alam semesta dan lingkungan sekitar, persembahan tingkat utama pun dipersembahkan dengan memakai berbagai macam hewan seperti kambing, kerbau, babi, dan ayam. Upacara Caru Balik Sumpah Utama ini melibatkan seluruh warga desa Jagapati yang terdiri dari 4 banjar dan 1.400 kepala keluarga, di mana setiap warga di masing-masing banjar memiliki tanggung jawab pada satu pura. Terselenggaranya acara pun tak lepas dari gotong royong warga desa dan iuran yang diberikan oleh setiap warga. Kegiatannya memang rutin dilaksanakan oleh masyarakat di sini. Masyarakat itu tidak ada yang istilahnya tidak ada dosan, ya tidak ada dosan. Ya, karena mengingat diri sekarang inilah banyak orang yang bekerja. Bekerja itu adalah yang sebagai pegawai, sebagai wira swasta, supaya tidak terganggu pelaksanaannya. Maka itu malam dia sempat, malam dia ngaya. Pagi dia sempat, pagi dia ngaya. Tidak ada dosan. Tetapi masyarakat antusias sudah melaksanakan dengan baik, nyaman. Tidak ada yang silih berganti menyebutkan ini baik, ini buruk, tidak. Semuanya sudah bagus, sudah mengerti. Sebab ini pelaksanaan niatnya ini adalah untuk Tuhan. Sungsungnya di Batara ini bukan untuk siapa-siapa. Maka itu dia selalu antusias ngayah apapun, tidak memandang tugas dan pekerjaan. Membersihkan juga bisa. Ya tergantung dia itu adalah tergantung, tidak ada perbedaan tuh. Rangkaian upacara adat yang digelar warga desa Jagapati ini akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Menghabiskan dana hingga 4,5 miliar rupiah, upacara ini merupakan bentuk rasa syukur warga desa pada Tuhan Yang Maha Esa. Vera Zadvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET.
Ratusan warga di pantai Desa Kubu Tambahan Buleleng menggelar upacara pekelem untuk memohon kelancaran rencana pembangunan bandara kedua di Pulau Bali. Wacana pembangunan bandara internasional di wilayah Bali Utara semakin kencang. Senin siang Pemrakarsa Pembangunan Bandara di Buleleng menggelar upacara pekelem di Laut Desa Adat Kubu Tambahan Buleleng. Di wilayah ini merupakan lokasi rencana dibangunnya bandara internasional kedua di Pulau Bali yang akan menggunakan teknologi mengapung di atas laut. Upacara pekelem yang dihadiri oleh wakil gubernur, tokoh keagamaan serta masyarakat sekitar Kubu Tambahan dipercaya untuk memohon izin agar proses pembangunan berjalan lancar dan pembangunan bandara segera terwujud. Dalam upacara yang dilakukan di depan Pura Penegil Dharma menggunakan sarana kambing, babi hidup, ayam serta angsa sebagai bahan persembahan. Namun proses pembangunan bandara masih terhambat akibat belum adanya izin untuk membangun dari pemerintah pusat. Ini murni adalah upacara yang cuma hubungannya dari manusia dengan Tuhan. Jadi tidak ada kita bawa lagi kemana-mana, kemudian ada isu peletakan batu pertama dan sebagainya, tidak ada. Karena kita ini memang menujunya ke sana. Kalau penlocknya itu turun. Mudah-mudahan dari upacara ini kemudian kita diberikan jalan sama Ida Betari di sini memberikan kami jawaban tegas bahwa okelah penlock ini diturunkan kemudian dilanjutkan pembangunannya. Rencana pembangunan bandara kedua di Pulau Bali ini pun didukung penuh pemerintah daerah Bali. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menjelaskan, kajian terhadap pembangunan bandara telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Kini masih menunggu izin pembangunan dari pemerintah pusat. Hanya sebatas wacana terus tidak ada action, maka pembangunan itu tidak akan jalan. Dan ini investor sungguh-sungguh menunjukkan komitmennya, dia mau membangun. Pak Ketua tadi sudah mengatakan pembangunan itu harus ada kajian. Kajian yang sudah dilakukan paling ideal itu di laut. Pak, ini kan juga reklamasi sendiri, Pak. Seperti apa nanti? Saya kira tidak reklamasi tiang pancang terapung dia. Itu sudah konsepnya digambar itu. Ya. Pembangunan bandara baru dinilai sangat diperlukan. Selain karena Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar yang sudah over kapasitas, bandara di wilayah Bali Utara diharapkan dapat mengangkat ekonomi masyarakat dengan pariwisata baru di wilayah Buleleng. Rencana pembangunan bandara internasional kedua ini pun memiliki konsep yang paling canggih di dunia, dengan adanya 2 runway yang mengapung di atas laut. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Melibatkan seluruh warga desa, upacara Puncak Karya Agung digelar di Pura Dalam Desa Peliatan Ubud, Bali. Upacara yang dilakukan setiap 30 tahun sekali ini bertujuan mensucikan pura dari aura negatif. Berbagai tarian sakral dipertunjukkan pada rangkaian upacara agama Puncak Karya Agung yang digelar masyarakat Desa Peliatan Ubud, Bali. Mulai dari tari topeng, tari gambu, dan tari rejang, semuanya dipertontonkan di hadapan warga sebelum persembahyangan dimulai. Bukan tarian biasa, semua tarian ini adalah tarian sakral yang tidak sembarang orang bisa menarikannya. Tarian ini menjadi bagian penting pada upacara agama kali ini. Upacara agama Puncak Karya Agung sendiri merupakan ritual upacara umat Hindu Bali dalam rangka mengucap syukur pada Ida Sang Hyang Widiwasa atas perbaikan pura desa yang baru saja selesai diperbaiki. Pertama adalah untuk menyucikan Buana Agung dan Buana Alit dengan tujuan semoga dunia ini tetap berdiri tegak, ajeg. Ya. Puncak Karya itu dari pengertian ngentagling, semoga Ida Betara yang melinggih beristana di pura ini tetap ajeg, tetap bertempat tinggal, bertempat langgeng dan abadi di pura tersebut. Tidak hanya melakukan persembahyangan dan berdoa, berbagai persembahan pun diaturkan pada upacara agama yang dilakukan hanya setiap 30 tahun sekali. Masyarakat Hindu Bali percaya dalam rentang masa 30 tahun, kesucian dari sebuah pura ini biasanya akan memudar. Untuk itu, warga masyarakat di Desa Peliatan ini sendiri melakukan upacara Karya Agung yang bertujuan untuk menetralisir aura negatif baik di dalam maupun di area sekitar pura. Merupakan salah satu rangkaian upacara agama terbesar, tak heran jika banyak wisatawan ingin melihat langsung penyelenggaraan upacara agama ini.
Mungkin dari segi ritual, saya berpeluang melihat adat istiadat dan cara sembahyang di sini. Dan di sini seperti untuk upacara ini sangat besar-besaran, jadi ada banyak canang atau offering kepada dewa dan Tuhan. Dan yang paling menarik juga ada gamelan gambo. Dan saya tidak pernah lihat gambo di pura, di upacara. Sebanyak hampir 2.000 kepala keluarga di Desa Pelihatan terlibat dalam upacara ini. Mereka bersembahyang bersama untuk berdoa dan mengucap syukur atas karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Feras Denvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ditres Narkoba dan Satgas CTOC Polda Bali gagalkan penyelundupan sabu seberat 282 gram dari Madura ke Bali. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET.
Ya, kembali di Net Bali, Ditres Narkoba dan Satgas CTUC Polda Bali gagalkan penyelundupan sabu seberat 282 gram dari Madura ke Bali. Sabu tersebut disembunyikan di dalam sebuah tas ransel yang telah dijahit ulang. Penyelundupan barang haram narkoba jenis sabu ke Pulau Bali kembali terjadi. Samsuri, seorang pria pengangguran, berupaya menyelundupkan sabu seberat 282 gram dari Madura ke Bali. Untuk mengelabui petugas, sabu disembunyikan di dalam lapisan tas ransel dengan dijahit kembali agar tak terlihat. Namun saat akan mengantarkan sabu ke kurir lainnya, Samsuri tertangkap petugas Ditres Narkoba dan Satgas CTUC Polda Bali saat bis yang ditumpanginya berhenti di Terminal Mangwi, Badung. Rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada tersangka Iwan yang juga berperan sebagai kurir di Terminal Ubung. Kemudian polisi mengamankan kedua tersangka di dua lokasi terminal tersebut. Kemudian kami melakukan kontrol delivery ke daerah Ubung. Ya, kami menunggu seseorang yang memesan barang. Kemudian tidak lama kemudian di salah satu TKP di wilayah Ubung datanglah tersangka kedua atas nama Iwan ini. Selain sabu, petugas juga mengamankan alat bukti lainnya dari tersangka Iwan, berupa timbangan elektrik, plastik klip, serta uang tunai 5 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, gagal berangkat umroh seorang pensiunan guru di Sumeneb, Jawa Timur jatuh sakit di Garut. Depresi akibat tertipu first travel, seorang nenek sampai meninggal dunia. Sedih teramat sangat. Kecewa berat diutarakan oleh Ismo Darmono. Warga Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumeneb ini sudah menerima seluruh perangkat umroh dari First Travel seperti seragam dan koper. Uang Rp14.300.000 dari hasil menabungnya lunas dibayarkan April 2016 lalu. Ia dijanjikan diberangkatkan bulan April 2017. Tapi pensiunan guru ini nyatanya tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci oleh agen First Travel. Akibat malu kepada tetangga, depresi karena tak kunjung berangkat umroh, kondisi kesehatan Ismo pun menurun dan jatuh sakit. Jadi saya mau cari travel yang sekiranya bisa dipercaya untuk memberangkatkan saya. Saya buka di internet, ternyata First Travel itu memberangkatkan beberapa jemaah banyak dengan fasilitas bagus katanya, gitu. Dan murah dibandingkan dengan travel-travel lain, gitu. Jadi saya langsung ke bank bayar 14.300.000. Sementara itu di Kampung Tegal Jambu, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, depresi akibat gagal berangkat umroh ke Tanah Suci, seorang nenek bernama Rokayah, korban penipuan First Travel, meninggal dunia. Selain almarhumah, 4 anak dan 2 kerabatnya juga jadi korban penipuan First Travel. Padahal korban beserta keluarga bahkan juga telah menggelar syukuran keberangkatan. Rokayah pun sempat pergi ke kantor First Travel untuk meminta kejelasan pemberangkatan, namun hasilnya sia-sia. Dari sekian lama itu tetap tidak berangkat, saya putuskan untuk pulang ke kampung karena sudah lama di Jakarta. Dan setelah pulang dari sini ya kondisinya memburuk. Jadi sempat masuk ke Rumah Sakit Umum Slamet Garut, kurang lebih sekitar seminggu. Terus keluar sekitar 2 minggu, masuk lagi ke rumah sakit. Meninggalnya kan? Di Intan Husada tanggal hari Jumat kemarin. Sebelumnya biaya perjalanan umroh sebesar 15 hingga 18 juta rupiah sudah dilunasi sejak 2015 lalu. Ironisnya demi ke Tanah Suci, dana yang mereka keluarkan seluruhnya didapat dari hasil menjual tanah pribadi. Kini keluarga pun berharap dana mereka dapat kembali dan pimpinan First Travel serta agen First Travel yang terlibat dihukum berat. Didi Setiabudi, Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Irman dan Sugiharto bersaksi Miriam S. Haryani menerima uang $600.000 Amerika atau sejumlah 6 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan dalam sidang pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu sidang KTP elektronik. Uang sebesar $600.000 Amerika dan 6 miliar rupiah diterima terdakwa kasus dugaan kesaksian palsu dalam sidang kasus KTP elektronik Miriam S. Haryani. Hal itu diungkap saksi yang juga terdakwa kasus megaproyek KTP elektronik Irman dan Sugiharto. Kesaksian diungkapkan dalam sidang lanjutan terdakwa Miriam Senin pagi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemberian uang kan inisiatif dari DPR.
Miriam yang minta ke saya pertama, terus saya bicarakan ke Pak Garto nyari sumbernya. Dalam kesaksiannya, uang tersebut diberikan sebanyak 4 kali, 3 diantaranya diterima Ibunda Miriam di kediamannya kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Namun kesaksian itu dibantah oleh Miriam. Saya belum tinggal di situ tahun 2011. Nah, ini kan ngawur. Yang kedua, ibu saya itu jarang sekali ikut dengan saya di Jakarta, sedangkan ibu saya tinggalnya di Indramayu. Nah, itu berat sekali buat saya. Yang ketiga, kalau pernyataannya saudara, siapa tadi? Pak Irman, ada perintah dari Pak Khairuman, sedangkan itu kan udah saya bantah juga. Sebelumnya pengacara Anton Taufik dan Asya Syarif juga telah diperiksa sebagai saksi dari Miriam Senin lalu. Keduanya membantah mempengaruhi Miriam untuk mencabut BAP-nya saat persidangan. Francisco Diaz, Willy Azhari melaporkan untuk NET. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo meminta polisi mengusut kasus kebakaran yang terjadi di kementeriannya. Pasalnya Eko mencium bau minyak tanah di sekitar TKP saat tinjau lokasi kebakaran. Pasca terbakarnya gedung Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan Senin pagi, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sanjoyo langsung meninjau ke dalam lokasi kebakaran. Atas kejadian ini, Menteri memastikan tak ada dokumen penting milik kementerian yang terbakar. Eko pun menyerahkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Pasalnya, Eko mencium aroma minyak tanah di sekitar lokasi kejadian. Ya, kita lagi selidiki kenapa. Soalnya di situ juga kita lihat ada bau minyak tanah. Jadi kita minta bantuan polisi untuk menyelidiki ada unsur sabotase atau tidak. Tapi itu daerah yang nggak semestinya bau minyak tanah. Sebelumnya peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 9 pagi. Dugaan sementara sumber api berasal dari konsleting listrik pada bagian lift. Api kemudian merembet hingga ke lantai 4 dan bagian atap gedung. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Oktabari melaporkan untuk NET. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apresiasi pelayanan publik di Kota Denpasar. Tunggu saat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya aka Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningtia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca.
Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apresiasi pelayanan publik di Kota Denpasar. Menpan berharap jenis pelayanan publik di Kota Denpasar bisa lebih ditingkatkan sehingga nantinya bisa dijadikan contoh penerapan malpraktik pelayanan publik. Senin siang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengunjungi kantor pelayanan publik Kota Denpasar. Menpan RB Asman Abnur mengapresiasi terobosan yang dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar dalam melayani masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik di Kota Denpasar yang sudah ada saat ini bisa ditambahkan unit pelayanannya sehingga nantinya bisa dijadikan contoh penerapan mall pelayanan publik, seperti pelayanan pajak, imigrasi, dan pelayanan sertifikat lahan. Pertama, saya apresiasi dulu inovasi pelayanan publik ini ya, karena sekarang kita sedang meningkatkan peringkat EODB. Ease of Easy Doing Business di peringkat dunia. Sekarang masih peringkat 91. Kita berharap nanti dengan perbaikan pelayanan publik seperti yang dilakukan oleh Kota Denpasar ini, kita berharap nanti tingkat EODB kita akan meningkat dari peringkat 91 menjadi minimum 40 seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Sementara Wali Kota Denpasar Rai Dharma Wijaya Mantra menjelaskan pihaknya memang berencana menambahkan sejumlah instansi pelayanan publik sehingga akan lebih memudahkan dan kenyamanan masyarakat dalam hal kepengurusan dokumen maupun pembayaran. Namun pihaknya harus memikirkan juga kapasitas di dalam gedung Swaka Dharma ini. Aja yang perlu dipikirkan, mungkin perlu ada penambahan gedung atau bagaimana nanti atau ruang ya. Ini nanti kita pikirkan dulu nanti seperti apa nanti. Dan juga ya mungkin regulasi juga seperti apa. Dan yang paling penting juga ya komitmennya harus sama. Komitmennya harus sama itu. Nanti baru di gedung Swaka Dharma ya nanti kalau ada komplainnya jangan ke wali kota semua ya nggak ada ininya nanti kan nggak ada kewenangan ke sana. Saat ini gedung Geraha Swaka Dharma yang diresmikan tahun 2013 ini terdapat 5 dinas dan sejumlah pusat pelayanan publik. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tidak ada peningkatan keamanan pasca seorang pria bugil nekat berusaha menerobos Istana Merdeka Jakarta Senin pagi. Pihak keluarga mengakui pelaku mengalami gangguan kejiwaan akibat permasalahan ekonomi. Usai aksi nekat Brockington Sianturi berusaha menerobos Istana Merdeka, tidak ada peningkatan keamanan yang dilakukan pasukan pengamanan Presiden pada Senin siang. Pelaku pun telah diserahkan Pas Pampres ke Polsek Gambir. Pasukan pengamanan Presiden menyangkal aksi yang dilakukan oleh pria bernama Brockington Sianturi tadi pagi di gerbang Istana Merdeka sebagai aksi penyusupan ke dalam istana. Brockington diamankan oleh Pas Pampres karena ia berlari dari arah Monas menuju istana tanpa menggunakan busana, serta memaksa memasuki istana. Sementara itu tidak ada peningkatan pengamanan di lingkungan Istana Kepresidenan. Selanjutnya kasus ini diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Selidiki aksi tersebut, tim Reskrim Polsek Gambir masih memeriksa Brockington Sianturi.
Pelaku sehari-hari berjualan alat elektronik di Pasar Baru, Jakarta Pusat dan tinggal di kamar kos tak jauh dari lokasinya berdagang. Pihak keluarga mengakui pelaku mengalami gangguan kejiwaan akibat persoalan ekonomi. Iya, keluarga, adik-adik saya kandung. Itu dia sebelumnya sehat atau gimana sih? Ya sehat, mungkin depresi karena usaha lagi sepi aja ya. Cuman dia nggak sanggup mungkin pikirannya menahan pemikiran yang karena dia tanggungannya banyak ya. Sebelumnya seorang pria bugil dibekuk anggota Pas Pampres saat mencoba menerobos ke dalam Istana Merdeka Senin pagi tadi. Pria ini sebelumnya berlari dari arah Monas menuju istana, sementara lokasi penangkapan tepat di depan pintu gerbang Istana Merdeka, tempat keluar masuk mobil presiden. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Akibat anomali 63 pelanggan Telkom terkena dampak gangguan satelit Telkom 1. Pihak Telkom Indonesia berjanji langkah migrasi transponder akan selesai tanggal 30 Agustus. Senin siang, CEO Telkom Group akhirnya jelaskan penyebab gangguan layanan dari satelit Telkom 1 beberapa hari ini. Hal ini disebabkan anomali pada satelit yang mengakibatkan pergeseran pointing antena satelit. Solusinya, PT Telkom upayakan migrasi transponder. Kita sudah memulai proses pergantian transponder ini ke satelit lain, itu mulai tanggal 26, yaitu menggunakan transpondernya Telkom 2, kemudian Telkom 3S, dan sebagian satelit yang non-Telkom yang coveragenya ada di Indonesia. Nah, setelah transponder ini dipersiapkan dan men-take over transpondernya Telkom 1, maka selesailah tahap 1. Nah, tahap 1 ini kita lakukan mulai tanggal 26 Agustus dan akan selesai tanggal 30 Agustus. Sejak minggu lalu, jaringan yang terhubung dengan Telkom 1 banyak yang mengalami gangguan. Ada 63 pelanggan Telkom yang terkena dampak dari gangguan satelit ini, salah satunya adalah layanan ATM Bank Sentral Asia atau BCA. Dea Gita, Teafani Febrian melaporkan untuk NET. Bank Sentral Asia adalah salah satu klien yang ikut terdampak gangguan satelit Telkom 1. Sekitar 30% dari total ATM yang ada di Indonesia masih dalam tahap perbaikan. Terdampak anomali satelit Telkom 1, BCA menggelar konferensi pers Senin siang. Untuk jalankan layanan ATM, BCA gunakan 5 satelit, termasuk satelit Telkom 1. Akibat gangguan pada satelit Telkom 1 ada 30% dari 17 ribuan ATM atau sekitar 5.000 anjungan tunai mandiri yang tidak berfungsi. Pihak BCA bekerja sama dengan Telkom berupaya memperbaiki masalah itu. Diperkirakan perbaikan selesai 2 hingga 3 minggu lalu. Sebagai solusi, pihak BCA akan mengganti biaya pengambilan uang melalui ATM lain. Biaya transaksi antar bank diganti pada akhir bulan sebagai kompensasi. Pihak BCA memperkirakan kerugian akibat gangguan ini mencapai 70 miliar rupiah. Kalau mau gampang, ambil di cabang BCA, saya ulangi lagi. Kedua, bisa lihat website di mana yang ATM operasional atau telepon Halo BCA, itu juga bisa. Yang ketiga, bisa ambil di ATM bank lain, biaya akan dibebaskan. Dengan cara bayar dulu, nanti akhir bulan akan dikembalikan. Satelit Telkom 1 adalah satelit yang telah mengudara sejak tahun 1999. Anomali di satelit Telkom 1 berusaha disiasati dengan migrasi transponder ke satelit Telkom 2 dan 3S. Satelit Telkom 1 atau A2001A telah berusia 18 tahun. Diluncurkan 4 Agustus 1999 melalui roket Ariane 42P yang dibangun perusahaan Ariane Space. Satelit dirakit oleh Lockheed Martin Commercial Space System. Telkom 1 mengorbit di posisi 108 derajat bujur timur dengan posisi mencakup seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan Australia bagian utara. Akibat anomali di satelit Telkom 1, sejak 6 Agustus dilakukan migrasi transponder dari satelit Telkom 1 ke satelit Telkom 2 dan satelit Telkom 3S yang diluncurkan Februari 2017 di Guyana, Prancis.
Sesaat lagi kita akan melihat kembali perjuangan Garuda Muda saat menghadapi tim nasional sepak bola Malaysia. Jadi tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ya, Sabtu malam kemarin memang menjadi malam yang menyedihkan buat sepak bola Indonesia karena Garuda Muda harus takluk dari Malaysia di semifinal SEA Games dengan skor 0-1. Walaupun begitu kita harus bisa ambil positifnya ya karena Garuda Muda tampil luar biasa kece pada malam tersebut. Dan kita masih punya peluang nih buat merebut medali perunggu lawan Myanmar nanti sore. Jadi, come on Indonesia. Pupus sudah target emas yang dibidik tim nasional U22 Indonesia usai ditaklukkan tuan rumah Malaysia dari cabang olahraga sepak bola SEA Games 2017 Sabtu malam. Pada laga yang berlangsung di Stadion Shah Alam Selangor, Malaysia, sejatinya Indonesia bisa mendominasi jalannya pertandingan. Sayang beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi gol oleh Garuda Muda sepanjang 45 menit pertama. Bertanding di hadapan 78.000 pendukung tim Harimau Malaya, gawang Satria Tama kerap terancam oleh serangan M. Adib Zainuddin dan kawan-kawan di babak kedua. Alhasil 5 menit jelang laga bubar, gawang tim Merah Putih harus dibobol tanah balan lewat skema tendangan penjuru. Gol ini pun menjadi satu-satunya di laga ini sekaligus membuat Garuda Muda gagal melangkah ke babak puncak SEA Games kali ini. Y tenía una gran ventaja en lo físico. Creo que no se ha notado, creo que tiene que ver mucho y por eso quiero volver a repetir el gran esfuerzo y el gran trabajo que han hecho mis jugadores, porque al final creo que Malasia
lo físico y en cómo ha sido el campeonato, que ha tenido un partido menos que nosotros, pues yo creo que ha tenido ventaja para encarar este partido. Ha tenido más días de descanso que nosotros no hemos podido tener. Memang hasilnya tidak bagus, tapi saya salut sama pemain, tim pelatih, semua official, karena kita mati-matian kerja keras dan gak pengen kalah. Hasil ini juga memupus harapan Indonesia untuk meraih emas SEA Games di ajang sepak bola yang terakhir kali diraih tahun 1991. Selain itu, walau gagal penuhi 2 target medali di ajang SEA Games dan lolos Piala Asia U23 yang dibebankan PSSI, posisi pelatih kepala Luis Milla tetap aman dari isu pemecatan. Namun Evan Dimas dan kawan-kawan masih punya kesempatan untuk meraih medali perunggu di laga perebutan tempat ketiga kontra Myanmar. Sementara bagi sang pelatih Luis Milla, selepas SEA Games, pelatih asal Spanyol ini ditunggu tugas baru bersama tim senior untuk jamu Fiji di laga persahabatan awal September mendatang. Giri Akita, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET. Oke, kita nggak usah sedih-sedih lagi ya, karena Net Sport udah milih momen unik selama SEA Games 2017. Ini buat menghibur sport people. Nggak usah lama-lama lagi, ini dia selengkapnya. Cabang olahraga sepak bola di ajang SEA Games 2017 Malaysia telah memasuki babak akhir. Namun beragam aksi unik yang terjadi selama di penyisihan grup jadi momen yang tak bisa dilupakan. Momen pertama ditampilkan pemain Filipina Joshua Groman saat berjumpa tim nasional Indonesia. Groman yang mencoba menanduk bola sepertinya lupa melihat ke arah depan. Alhasil ia justru malah tertabrak tiang gawang dan langsung terkapar. Bukannya mendapat belas kasihan, para netizen Indonesia justru berlomba membuat foto editan kocak atau memes kejadian ini di media sosial. Ada yang membuat Groman sedang berlomba panjat pinang hingga menaiki menara Eiffel di Prancis. Momen tak terlupakan berikutnya adalah aksi brutal pemain Timor Leste Felipe Oliveira saat berjumpa Indonesia di penyisihan grup E. Dalam laga ini Oliveira harus diusir keluar lapangan akibat permainan kotornya. Aksinya yang kerap mengangkat kaki terlalu tinggi membuat supporter Indonesia menjulukinya sebagai pemain kungfu. Gelandang Indonesia Evan Dimas jadi salah satu korban aksi Oliveira di atas lapangan. Tak luput, aksinya ini memunculkan beragam memes kocak di media sosial. Tak kalah kocak, situs Wikipedia dengan kata kunci Felipe Oliveira juga terkena imbasnya. Informasi di dalamnya diubah oleh hacker dan menyebutnya kini bermain di tim Shaolin Soccer. Satu momen terakhir ialah perjuangan heroik timnas Indonesia saat hadapi Vietnam. Yang paling menyita perhatian adalah penyelamatan gemilang penjaga gawang Kartika Aji dalam situasi 1 lawan 1 dengan pemain Vietnam memasuki akhir laga. Uniknya, aksi superior Kartika Aji diikuti tumbangnya para punggawa lini belakang Indonesia. Ada yang bilang itu bentuk sujud syukur, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bek Indonesia sudah jatuh lemas karena mengira gawangnya dijebol pemain lawan. Informasi lain, untuk pertama kalinya Festival Paralayang Gunung Kidul Open 2017 digelar. 30 peserta berlomba ikuti kelas lintas alam di Langit Embung Sriten Gunung Kidul, Yogyakarta. Terbang di angkasa menikmati pemandangan embung atau Danau Sriten dari ketinggian, dan bonus merasakan sapuan angin musim kemarau dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Tak heran bila olahraga para layang banyak digemari orang. Agustus ini digelar Festival Paralayang Open 2017 di kawasan Embung Sriten yang merupakan puncak tertinggi Gunung Kidul, Yogyakarta. Diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali, ajang ini selalu ditunggu-tunggu. Bukan adu cepat capai titik finish atau ketepatan mendarat, 30 peserta harus bisa mencapai titik-titik koordinat yang sudah ditentukan. Kategori ini disebut kelas lintas alam. Panitia akan mengecek ketepatan capai peserta melalui Global Positioning System GPS. Lokasi ini juga rencananya akan digunakan untuk kejuaraan paralayang tingkat nasional. Yang pertama adalah tempatnya potensial untuk kejuaraan nomor lomba lintas alam. Kemudian yang kedua juga kita mencoba membantu untuk mempromosikan wisata Embung Sriten ini dengan cara mengadakan event paralayang. Para peserta pun mengakui lokasi ini tepat untuk berparalayang. Kalau saya di sini baru sekali, ya ini percobaan juga buat saya, tapi tempatnya emang bagus, gitu ya, karena satu lokasi wisata, gitu kan. Terus kemudian ini yang membuat tadi ngedrop memang arah anginnya masih dari timur, gitu. Kemudian ya agak telat pada kecepatan bukan telat. Kejuaraan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 25 hingga 27 Agustus 2017.
Untuk menuju ke lokasi para layang ini, pengunjung harus menempuh 45 km dari kota Jogja atau berkendara selama 1,5 jam. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita ikuti serunya spot selfie berlatar rumah kurcaci di Buleleng, Bali. Jadi tetap di NET Bali. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah tas. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia. Terinspirasi dari cerita film Hobbit, Desa Bali Aga hadirkan spot selfie berlatar rumah kurcaci. Asiknya lagi di sana kita bisa sambil menyeruput kopi khas Bali dengan cara unik. Menikmati sejuk suasana pedesaan sambil bersantai di rumah kurcaci alias Hobbit. Pengalaman inilah yang ditawarkan Desa Bali Age di Buleleng, Bali. Sengaja dibangun mirip seperti di film. Rumah Hobbit ini jadi latar andalan penghobi selfie. Ya selfie sih karena saya suka selfie. Sering datang ke sini? Baru 2 kali. Rumahnya bagus, unik dan ya pokoknya bagus lah. Gak hanya untuk foto-foto. Di sini pengunjung bisa mencicipi minum kopi asli Bali. Mola Bali Aga. Begini nih cara menikmatinya. Seruput kopinya, lalu tutup dengan manisnya gula aren. Semakin mantap dengan camilan khas kue lukis dan sengai. Apalagi saya ini kan penikmat kopi juga. Iya. Apalagi ada dengan ditambah jaje lupis ini, ada jaje senggait, ada gula, apalagi gula merahnya ini. Aroma dan cita rasa kopi serta unik cara menikmatinya bikin banyak pengunjung ketagihan. Kopi itu masalah selera, jadi masalah penikmat gitu. Kopi kalau kita punya kekhasan sendiri, satu kita pakai roasting modern, cuman kita tetap pengapian itu masih mempergunakan kayu bakar. Ada satu lagi, pengunjung juga bisa melihat kearifan lokal masyarakat Bali Utara. Ini salah satunya. Rumah tradisional yang masih terbuat dari anyaman bambu. Nah, kalau untuk buah tangan, pengunjung bisa membeli produk anyaman kreasi warga setempat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan melakukan kampanye bersih pantai melibatkan wisatawan asing. Berbekal tong sampah kecil serta karung, wisatawan asing dari berbagai negara tampak antusias membersihkan pantai.
Bersih pantai yang digelar rutin setiap minggu ini berawal sebagai bentuk keprihatinan sekelompok pecinta lingkungan terhadap keberadaan pantai-pantai di Nusa Penida yang tak terawat kebersihannya. Padahal, wisata andalan di Nusa Penida adalah keindahan pantainya. Minimnya kesadaran masyarakat akan lingkungan menjadi salah satu masalah utama menumpuknya sampah di pantai. Setiap harinya sampah rumah tangga seperti sampah plastik, sampah kayu, dan styrofoam dibiarkan menumpuk di pantai. Kepedulian dengan wisatawan asing ini diharapkan dapat menggugah warga lokal untuk ikut peduli terhadap kebersihan pantai. Kegiatan ini juga sekaligus dijadikan sebagai bentuk kampanye kebersihan yang tak hanya menyasar pantai yang ada di Nusa Penida, melainkan meluas ke seluruh wilayah di Bali. Kegiatannya setiap hari Kamis dan Jumat. Itu kegiatannya kita bersih-bersih pantai bersama volunteernya yang di sini. Dari mancanegara, seluruh negara. Ya. Para wisatawan asing menyambut positif kegiatan bersih pantai untuk menjaga keindahan pantai Nusa Penida. It's so beautiful. The water is so clear. Clean up the beach. It's good for the environment. You meet a lot of nice people too. Sebanyak 8 karung sampah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan yang berlangsung setiap minggu ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami, www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia Moto Suksmo dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in and I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I